Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang biaya marginal, penerimaan marginal, utilitas marginal, dan analisis keuntungan. Pertama, perkenalkan nama saya Aulia Puspitasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang biaya marginal. Next. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan saat memproduksi satu unit produk tambahan. Tujuannya untuk menentukan pada titik apa suatu perusahaan dapat mencapai skala ekonomisnya. Next. Di sini saya ada grafik dari biaya marginal. Garis vertikal merupakan garis dari biaya kos, dan garis horizontal merupakan garis kuantitas atau Q. Lihat di sini ada grafik biaya marginal. Penurunan dan kenaikan total biaya ini akan timbul apabila memproduksi satu unit produk lagi. Di sini grafiknya menjelaskan bahwa terjadi penurunan, berarti perusahaan sedang memproduksi satu produk lagi. Next. Kemudian ada rumus biaya marginal. Rumus dari biaya marginal adalah MC sama dengan delta TC, di mana TC ini adalah biaya total, dibagi dengan delta Q, di mana Q ini adalah jumlah unit barang atau kuantitas. Delta di sini adalah selisih atau perubahan pada nilai TC, dan begitupun pada Q. Next. Di sini saya ada contoh soal, yaitu perusahaan Aulia Realty mengeluarkan biaya sebanyak 600 juta untuk menghasilkan 2.000 blender portable. Pada saat jumlah produksi mencapai 3.000 unit, perusahaan mengeluarkan biaya sebanyak 800 juta untuk memproduksinya. Yang ditanya, berapakah biaya marginal atau MC pada produk blender portable ini? Penyelesaiannya pada berikut. Next. Diketahui delta TC-nya sama dengan 800 juta dikurang 600 juta, hasilnya adalah 200 juta. Kemudian delta Q sama dengan 3.000 dikurang 2.000, hasilnya adalah 1.000 unit. Yang ditanya adalah MC atau biaya marginalnya. Lalu kita masukkan rumusnya, yaitu MC sama dengan delta TC dibagi dengan delta Q. Hasil delta TC adalah 200 juta, kita pindahkan ke sini. Kemudian delta Q-nya hasilnya adalah 1.000 unit. Jadi 200 juta dibagi 1.000 unit, hasilnya adalah 200.000. Jadi biaya marginal produksi blender portable tersebut adalah Rp200.000, yang artinya total biaya meningkat Rp200.000 per unit blender portable. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Namira Warosifa. Kepada saudari Namira, saya persilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Namira Warosipa Pasaribu dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerimaan marginal. Pengertian dari penerimaan marginal itu adalah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya satu unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Rumusnya yaitu MR sama dengan R aksen sama dengan delta TR per delta Q, yang dimana pengertian dari MR sama dengan penerimaan marginal, delta TR sama dengan total penerimaan, dan delta Q sama dengan jumlah produk. Contoh soalnya yaitu diketahui fungsi penerimaan total TR sama dengan Q kuadrat tambah 14Q tambah 1000. Tentukanlah penerimaan marginal pada Q sama dengan 50 unit. Penyelesaiannya yaitu yang diketahui TR-nya sama dengan Q kuadrat tambah 14Q ditambah 1000. TR turunannya yaitu 2Q tambah 14. Q-nya diketahui sama dengan 50. Jadi yang ditanya MR-nya apabila Q-nya itu 50.
Jawabannya sama dengan MR sama dengan TR turunan sama dengan 2Q tambah 14. Yang ditanya adalah MR-nya apabila Q-nya sama dengan 50. Jadi, MR sama dengan 2 kali 50 tambah 14, sama dengan 100 tambah 14. Hasilnya sama dengan 114. Jadi, diperoleh penerimaan marginal pada Q yang diketahui 50 adalah 114. Demikianlah penjelasan dari saya. Kalau ada kurang, saya mohon maaf. Selanjutnya penjelasan dari teman saya, Echa Anugrah Tandira. Nama saya Echa Anugrah Tandira. Di sini saya akan menjelaskan tentang utilitas marginal. Utilitas marginal adalah utilitas tambahan yang diperoleh konsumen dengan bertambahnya satu unit barang yang dikonsumsi. Untuk utilitas marginal nanti dapat kita peroleh dari turunan pertama dari fungsi utilitas yang disimbolkan dengan U. Jika nanti fungsi utilitas kita bentuk dalam notasi matematik, bisa kita simbolkan dengan FQ, dengan Q melambangkan jumlah barang yang dikonsumsi. Dari fungsi utilitas nanti, kita dapat memperoleh utilitas marginal dari turunan pertama dari fungsi utilitas, yaitu dengan MU sama dengan U aksen, atau turunan U terhadap Q yang disimbolkan atau dituliskan dengan DU per DQ. Nah, contoh soal sebagai berikut. Tentukan titik ekstrim utilitas marginal dari fungsi utilitas U sama dengan FQ sama dengan 90Q dikurang 5Q kuadrat. Nah, di sini yang kita tahu yaitu fungsi utilitas disusun dalam bentuk suatu fungsi FQ sama dengan 90Q kurang 5Q kuadrat. Kemudian di sini turunan pertama fungsi utilitas yaitu 90 kurang 10Q. Sehingga titik ekstrim dari fungsi utilitas tadi dapat kita peroleh dari turunan pertama sama dengan 0, yaitu 90 kurang 10Q sama dengan 0. Kemudian kita peroleh Q sama dengan 9. Jadi kita bisa menyimpulkan titik ekstrim utilitas marginal dari suatu fungsi utilitas U sama dengan FQ sama dengan 90Q kurang 5Q kuadrat terletak pada Q sama dengan 9, di mana pada titik tersebut tidak terdapat utilitas tambahan yang diperoleh dengan bertambahnya satu unit barang yang dikonsumsi. Demikianlah penjelasan dari saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salsabila Juhrah. Kepada Salsabila dipersilakan. Perkenalkan, saya Salsabila Juhrah dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatera Utara. Di sini saya ingin menjelaskan analisis keuntungan atau analisis marginal. Analisis marginal juga banyak digunakan dalam ekonomi mikro dan berfokus pada memeriksa hasil dan perubahan kecil dari satu variabel. Misalnya dalam kegiatan operasional, perusahaan akan biaya terkait dan manfaat potensial dari kegiatan bisnis atau keputusan keuangan tertentu. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah biaya yang terkait dengan perubahan aktivitas akan menghasilkan manfaat yang cukup memadai dan untuk menimbangkannya. Manfaat analisis marginal memiliki manfaat ketika menghadapi masalah-masalah khusus dalam menentukan keputusan sebagai berikut. 1. Penutupan suatu departemen. 2. Divisi atau bagian. 3. Penutupan suatu unit produksi. 4. Memproduksi sendiri atau membeli suku cadang atau bahan baku tidak langsung. 5. Perluasan pabrik atau unit usaha. 6. Menerima atau menolak suatu tawaran khusus. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.